Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat. Perkenalkan, nama saya Rifko Farfauzia dengan NIM K73250055 dari kelas 1B. Dan hari ini saya akan membawakan video pembelajaran pendidikan Pancasila, khususnya pada materi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Kita akan mempelajari perjalanan panjang Pancasila, mulai dari akar historisnya sebelum Indonesia merdeka, proses perumusannya, hingga perkembangan Pancasila pada setiap era pemerintahan. Semoga melalui materi ini kita dapat memahami betapa pentingnya Pancasila sebagai identitas bangsa. Yuk kita simak video berikut ini. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Dalam mata kuliah pendidikan Pancasila, kita tidak hanya mempelajari 5 sila saja, tetapi juga bagaimana Pancasila lahir, berkembang, dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di pertemuan ini, kita akan fokus pada satu pembahasan, yaitu Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Kita akan menelusuri bagaimana nilai Pancasila di setiap periodenya, yaitu Pancasila Prakemerdekaan, Pancasila Era Kemerdekaan, Pancasila Era Orde Lama, Pancasila Era Orde Baru, dan Pancasila Era Reformasi. Setelah menonton video ini, diharapkan kita mampu menjelaskan perkembangan Pancasila dari masa prakemerdekaan hingga era reformasi, mengidentifikasi tokoh-tokoh penting dalam perumusan Pancasila, serta memahami dinamika dan perubahan interpretasi Pancasila pada setiap masa pemerintahan. Pancasila masa prakemerdekaan. Sebelum Indonesia merdeka, nilai-nilai yang menjadi dasar Pancasila sebenarnya sudah ada dalam kehidupan bangsa Nusantara. Di Kerajaan Kutai, misalnya, kita menemukan adanya nilai sosial politik dan nilai ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri, dan sedekah kepada para brahmana. Di Kerajaan Sriwijaya, ada nilai persatuan yang tidak terpisahkan dengan nilai ketuhanan yang tampak pada raja sebagai pusat kekuasaan dengan kekuatan religius berusaha mempertahankan kewibawaannya terhadap para datu. Demikian juga nilai-nilai kemasyarakatan dan ekonomi yang terjalin satu sama lain dengan nilai internasionalisme dalam bentuk hubungan dagang. Sementara dalam Kerajaan Majapahit, terutama pada masa Gajah Mada, muncul konsep Persatuan Nusantara, bahkan adanya Kitab Sutasoma yang memuat konsep Bhinneka Tunggal Ika. Ini menunjukkan bahwa Pancasila bukanlah ciptaan dari luar, tetapi digali dari kebudayaan kita sendiri. Selanjutnya ada sidang PPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pada masa pendudukan Jepang, dibentuk PPUPKI yang bertugas mempersiapkan dasar negara. 3 tokoh memberikan usulan penting. Yang pertama, ada Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Profesor Dr. Supomo. Pada 31 Mei 1945, Supomo memaparkan teori negara, yaitu negara individualis, negara kelas, dan negara integralistik. Ia menekankan pentingnya negara sebagai keluarga besar yang bersatu. Yang ketiga, Insinyur Soekarno. Pada 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya yang terkenal dan mengusulkan 5 dasar, yaitu nasionalisme, internasionalisme, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Disinilah pertama kali digunakan nama Pancasila. Selanjutnya, Pancasila Era Kemerdekaan. Setelah sidang BPUPKI, dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Rumusan awal Pancasila sebenarnya memuat 7 kata, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, untuk menjaga persatuan bangsa, terutama dari wilayah Indonesia Timur, frasa tersebut diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa.
Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selanjutnya, Pancasila era Orde Lama, yaitu dari tahun 1959 hingga tahun 1966. Pada masa ini, muncul berbagai interpretasi terhadap Pancasila. Sidang Konstituante tahun 1955 gagal mencapai kesepakatan mengenai dasar negara. Akhirnya, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Di era ini muncul konsep manipol atau usdek yang menjadikan Pancasila sangat politik. Usdek sendiri berarti Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Pancasila bukan hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai alat politik untuk memperkuat pemerintahan. Selanjutnya, Pancasila era Orde Baru, yaitu tahun 1966 hingga tahun 1998. Setelah Soekarno lengser, Presiden Soeharto membangun pemerintahan yang disebut Orde Baru. Fokus utama era ini adalah stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi. Pancasila kembali ditegaskan sebagai pedoman hidup bangsa, namun penerapannya sangat kuat melalui penataran P4, yaitu Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Pada tahun 1978, lahirlah 36 butir Pancasila yang kemudian berkembang menjadi 45 butir. Pada tahun 1982, pemerintahan menerapkan asas tunggal yang mewajibkan semua organisasi menjadikan Pancasila sebagai asasnya. Walaupun bertujuan baik, penerapan ini dilakukan secara indoktrinatif sehingga menimbulkan kejenuhan pada masyarakat. Selanjutnya, Pancasila pada era reformasi, yaitu dari tahun 1998 hingga sekarang. Setelah jatuhnya Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi. Pada masa awal reformasi, Pancasila sempat terabaikan karena masyarakat masih trauma dengan penggunaan Pancasila sebagai alat politik pada era Orde Baru. Akibatnya, muncul berbagai masalah sosial seperti konflik horizontal, melemahnya moral, dan menurunnya rasa persatuan. Namun, seiring waktu, banyak pihak menyadari pentingnya mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman kehidupan. Maka, dilakukan berbagai langkah revitalisasi Pancasila seperti TAP MPR nomor 18 tahun 1998 pasal 1 yang menyebutkan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilakukan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Pendidikan Pancasila diwajibkan di sekolah dan perguruan tinggi yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Pembentukan BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, serta kajian akademik dan literasi Pancasila di kampus-kampus. Era reformasi menekankan penguatan kembali nilai-nilai Pancasila secara lebih humanis dan kontekstualisme. Dari perjalanan sejarah panjang ini, kita dapat memahami bahwa Pancasila bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Pancasila merupakan hasil pemikiran, perdebatan, serta kesepakatan para pendiri bangsa yang digali dari budaya dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Setiap era pemerintahan memberikan warna baru dalam pengamalan Pancasila, namun esensi nilai Pancasila tetap sama. Sebagai generasi muda, tugas kita adalah menjaga, memahami, dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi materi dari pembahasan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Terima kasih. Nah, itu tadi video pembelajaran pendidikan Pancasila mengenai Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Semoga materi ini bermanfaat dan semakin memperkuat pemahaman kita tentang Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.